Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di video ini, tutorial mengenai Microsoft Word secara khusus untuk membuat atau mempersiapkan karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah, atau yang kita lakukan adalah mengimplementasikan membuat KTI bab 2 ya. Jadi contoh pembuatan KTI bab 2. Sekali lagi disclaimer dulu, fokus pada video ini itu dari sisi teknik pengetikan atau cara mengatur format dan sebagainya, lepas dari aturan penulisan, kemudian aturan tata bahasa dan sebagainya. Jadi sekali lagi fokus video ini itu pada teknik pengetikannya, jadi cara-caranya. Mengenai aturan aturan kebahasaan, aturan penulisan, itu nanti silakan dikaji lebih lanjut atau dikonsultasikan ke guru bahasa atau guru pembimbing masing-masing ya. Jadi supaya jangan sampai salah persepsi, termasuk juga konten atau materi yang akan diketik nanti ini juga hanya sebatas sampel, tidak bisa menjadi sumber referensi ya. Sekali lagi hanya sampel saja untuk bahan supaya nanti ada yang dipraktekkan dan tidak bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Sekali lagi fokusnya hanya pada teknik atau cara-cara pengetikan maupun format pengetikan maupun pengaturan gitu ya. Baik, kita mulai. Seperti biasa, pengaturan awal ya, supaya selalu ingat. Jadi selalu di sini saya menggunakan dokumen yang masih default, masih standar. Maka kita akan setting dulu pengaturan awalnya. Layout, kemudian dipastikan ukuran kertasnya A4, oke ya, sudah A4. Kemudian orientasinya portrait, margin 4433, atas dan kiri 4, kanan dan bawah 3 cm. Oke ya, kalau nggak ada bisa pilih custom, kemudian bisa atur di sini, ketik manual 4 cm sini, ini juga 4 cm. Walaupun inci nggak masalah ya, seperti video sebelumnya juga sudah saya sampaikan, walaupun defaultnya inci cukup diketik manual aja menggunakan CM bisa. Oke ya, 4433. Oke, kalau sudah di oke, kemudian dipastikan before afternya 0 semua ya, 0 semua. Kemudian setelah itu ke bagian home, fontnya Times New Roman 12, kemudian justify, kemudian line spacing atau spasi paragrafnya 1,5, 1,5. Oke, baik. Ini silakan sekali lagi dibiasakan untuk mengatur beberapa hal ini dari awal. Jadi sebelum mulai pengetikan silakan sudah diatur, sehingga nanti kedepannya tidak perlu lagi repot mengubah-ubah. Khawatirnya setelah diubah di tengah-tengah ada yang bergeser, harus dirapikan lagi nanti. Oke, baik. Di sini kita mulai bab 2, maka ke tengah ya, atau shortcutnya Ctrl E. Bab 2, tinjauan pustaka. Oke, ini saya kembalikan, justify, ini saya bold. Oke, di sini 2.1 nanti tinjauan pustaka ada 3. Kalau yang akan kita praktekkan ya ada 3 bagian, ada 3 subbab. Deskripsi teori itu 21, 22-nya itu adalah kerangka berpikir, dan 23-nya hipotesis. Oke, di sini kita mulai yang 2.1. Saya akan pakai numbering, 2.1 2 digit. Maka di sini saya akan, ini sudah ada ya dari praktikum kita yang kemarin-kemarin di video-video sebelumnya. Maka di sini saya akan membuat 2.1, saya pakai define new number format. Oke, di sini seperti biasa di depannya 2 titik ya, yang abu-abu dibiarkan. Penjelasannya silakan bisa dicermati di video yang khusus mengenai numbering ya, konsep numbering ada. Oke, 2.1 seperti ini previewnya, kemudian saya oke ya, kemudian ini tinggal digeser supaya dia tetap dari pinggir. Nah, seperti itu. Oke, 2.1 adalah descript. Ini nggak apa ya, kalau informasi aja. Nanti kalau ini begitu saya tekan spasi, nah dia kembali. Deskripsi teori. Kemudian di 2.2 sekaligus saja saya tulis di sini ada kerangka berpikir, dan 2.3 ada hipotesis.
Oke, sekarang yang deskripsi teori. Ini saya bisa di backspace, bisa di enter sama saja. Ini juga sama, saya enter. Jika kelebihan tinggal di tinggal di undo. Oke, di sini ini saya bold, ini bold, ini juga bold. Oke. Lalu di sini masuk ke subnya lagi 2.1.1. Nah, ini ya sudah saya siapkan naskahnya. Nanti ini sama seperti yang video contoh bab 1 ya. Jadi anggapannya saya mengetik, tapi untuk menyingkat waktu saya hanya copy paste saja ya. Tapi sekali lagi tadi penekanan di awal, konten ini hanya sebatas atau materi yang saya ketik, yang saya copy ini sebatas sampel saja, tidak bisa dijadikan sebagai referensi ataupun sumber bacaan, tidak bisa ya. Baik, ini pengertian SD card. Maka di sini 211 di sini 211. Kembali saya pakai numbering karena 3 digit. Define new number format 2.1 kayak gitu. Kemudian saya oke. Kemudian kayak dia langsung menyesuaikan. Kemudian kalau dia tetap tadi ya dari angka 2, maka diklik kanan, di sini ada pilihan restart at 1 untuk mereset dari angka 1. Oke. Ini saya kembalikan ke pinggir. Nah, seperti itu. Ini kurang ke kanan ya sahabat. Seperti itu. Di sini pengertian SD card. Oke ya. Nanti ada lagi 2.2 itu apa di sini? 212 jenis-jenis, langsung saya copy aja di sini. Ini ya, kemarin saya pakai ini juga untuk memastikan bahwa tetap akan mengikuti format dari Microsoft Word saya, tidak mengikuti format dokumen asal di sini. Kemudian habis kayaknya. Oke, 211. Oke, enggak apa, nanti kalau ada kita sambung lagi. Kita lanjut dulu di 211. Ini juga sama nih ya, saya enter lagi supaya dia menghilang numbernya. Kemudian ini paragraf, maka first line indent ya, indentasi first line indent saya tarik ke kanan. Oke, seperti itu. Kemudian masuk ke kalimat-kalimatnya. Nah, ini sampai dengan de facto ini. Oh, sekalian itu sampai sini dah. Nah, sampai sini. Oh, ini ada yang salah. Oke, nanti bisa kok semua. Oke dah, ini dulu. Ini saya copy ya, saya ketik ya. Ini anggapannya saya ketik. Oke. Ini oke, sudah justify. Hati-hati sekali lagi karena ini mengenai membuat karya tulis ilmiah, pasti ada sisi kebahasan yang harus benar-benar diperhatikan. Cetak miring dan sebagainya silakan diperhatikan. Ini saya skip ya, jadi saya tidak akan membahas bagian itu, fokus pada teknik atau cara-cara pengetikan maupun pengaturan formatnya. Oke. Nah, ini biasanya kalau ada garis biru gini tuh umumnya kelebihan spasi dia. Nah, ini umumnya seperti itu. Oke ya, baik tuh saya skip, silakan nanti disesuaikan. Ini oke, ini karena memang dia full kan satu satuan di sini. Jadi ini juga sama ya, tentang penulisan sumber rujukan. Silakan konfirmasikan atau konsultasi ke guru bahasa atau guru pendamping masing-masing. Jangan jadikan ini sebagai contoh. Ini hanya khusus untuk membahas mengenai cara pengetikan atau cara pengaturan format. Oke ya. Baik, ini untuk yang 2.1.1. Kemudian ini saya enter, saya undo ya supaya hyperlinknya hilang, saya undo. Sekarang masuk ke 212. Ini sama, saya enter lagi, saya tarik ke kanan. Oke ya. Nah, ini dan kelihatan mulai dari yang bab 1 kemarin juga, pada saat saya sudah melakukan pengaturan ini udah nggak perlu bingung, dia sudah pasti justify gitu ya. Kemudian line spacingnya masih 1,5 dan seterusnya. Jadi langsung bisa terlihat hasilnya sudah relatif rapi gitu. Oke, 212 sekarang. 212 jenis-jenis. Oke, ini saya copy. Kemudian ini saya paste ke sini. Ya, nah ini bisa di enter saja, jadi supaya judulnya tidak menggantung.
sendirian di sini. Nah, seperti ini. Oke, lalu setelah itu di 212 yang pertama, oke, di sini ada subnya lagi. Ada subnya lagi karena sudah 3 digit ya, 3 digit ini salah satu peraturannya. Nanti sekali lagi silahkan coba dikonfirmasikan. Setelah 3 digit itu tidak yang lanjut 4, jadi 2.1.2.1 tidak, tapi ke A titik. Nah, gini. Oke ya, dan ini juga dari pinggir sama, saya pinggirkan. Di sini itu isinya adalah memory stick. Memory stick. Oke, nanti ada lagi yang B itu adalah multimedia card. Kemudian yang ketiga itu adalah secure digital card. Kemudian ada lagi enggak? Ada compact disk, compact flash card. Oke. Baik, ada lagi smart media card. Oke ya. Kemudian masuk ke memory stick. Di sini sama, tinggal saya copy saja. Oke, ini saya enter lagi supaya hilang numberingnya. Ini saya tarik, kemudian saya paste. Saya ketik ya, ini saya ketik. Nah, seperti ini. Oke. Lalu sebentar. Sebentar. Numbering. Oke. Ya, hanya memastikan setelah 3 digit kemudian A. Nanti kalau A masih ada lagi, itu nyambung setelah ABC, subnya lagi, penjabarnya lagi tuh satu kurung dan seterusnya. Tapi coba silakan dikonsultasikan ke guru pendamping masing-masing. Dan biasanya kalau ada panduannya, pasti tertulis di panduannya itu nanti. Oke, ini terus kemudian memory stick sudah. Kemudian di sini ada gambar. Nah, ini saya undo lagi. Oke, di sini ada gambar. Gambar itu harus rata tengah ya, makanya ini saya pinggirkan dulu, terus kemudian saya center. Kemudian gambar, aturan untuk gambar yang kita pakai ini belum ke tengah dulu, dia di sini. Ini ada tulisan gambar 1 gitu ya, terus di sini apa ini tadi yang A, gambar memory stick gitu ya, memory stick. Oke, gitu. Ini di bold, ini di italic. Oke, lalu di sini gambarnya. Baik, ini saya mana ya? Ada di download. Nah, ini tinggal saya tarik ya. Ini sama penjelasannya ada di video yang sebelumnya mengenai memasukkan gambar. Silakan bisa dicermati konsepnya, tapi caranya ini tinggal ditarik aja. Belum ada cara lain ya. Kalau yang sering saya pakai tinggal saya tarik ke sini. Ya, dia ketarik ke sini, tinggal sesuaikan aja. Kalau terlalu besar dikecilkan, kalau memang tadi terlalu kecil bisa dibesarkan. Oke, seperti ini. Kemudian kalau memang di sini ada sumbernya, silakan dicantumkan sumbernya ya, sumber gambarnya dari mana silakan dicantumkan kalau ada. Kalau tidak, maka ini kurang lebih untuk memasukkan gambar-gambar satu, nama gambar ya, nama gambarnya apa, terus keterangan kalau ada, termasuk sumber kalau gambar ini ngambil dari internet, silakan cantumkan sumbernya gitu ya, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan ya. Sekali lagi silakan konsultasi ke guru pendamping masing-masing. Baik, ini terus kemudian lanjut ke yang bagian B. Di sini multimedia card. Ini saya enter lagi paragraf, maka saya masuk ke dalam, ke kanan seperti ini. Kemudian saya copy. Ini saya copy, kemudian saya paste. Oke, ini salah ini.
Nah, oh ya, karena memang ini ya full, dia full apa namanya, full hyperlink, gak ada spasinya. Oke, ini saya enter, saya undo supaya hyperlinknya mati. Terus kemudian di sini sama saya pinggirkan, ini ada gambar, maka di sini gambar yang kedua, gambar 2 ini adalah multimedia card atau MMC. Ini bold, ini italic. Oke, lalu di sini saya center rata tengah. Gambar yang kedua itu gambar nomor 2 sudah saya siapkan, saya tarik ke sini. Nah, kalau terlalu besar maka silakan dikecilkan, di resize gitu ya. Oke, misalnya seperti ini. Sama di sini kalau ada keterangan silakan diberi catatan, termasuk sumber gambar gitu ya. Baik, kemudian yang bagian C itu ini saya copy juga sampai sini ya, sampai sini. Ini saya paste. Oops, ini ada jaraknya. Oh, lupa, saya belum belum kasih first line indent, makanya saya blok kemudian saya first line. Nah, seperti itu. Oke ya, itu untuk bagian C. Kemudian di sini ada gambar, saya undo lagi. Ini saya beri tulisan gambar 3. Gambar 3 tadi adalah secure apa tadi? Digital card, secure digital card atau SSD. Kok SSD? SD card, astaga. Jauh banget. Ya, SD card. Oke, ini saya enter, ini bold, ini italic. Kemudian di sini center. Berikutnya gambar ketiga itu ini saya tarik. Oke, sama ini kalau terlalu besar tinggal dikecilkan. Oke ya, seperti ini. Dan sama juga kalau misalnya di sini ada keterangan, silakan diberi keterangannya, termasuk sumber gambarnya dari mana ngambilnya. Kemudian di sini ada compact flash disk, compact flash card. Ini saya tarik juga ke samping. Kemudian di sini isinya ini. Sekali lagi ini saya copy paste, tapi sebenarnya ini saya ketik ya. Anggapannya silakan sebuah ketikan, hanya supaya lebih cepat maka saya copy paste saja. Undo lagi. Ya, masih justify, masih aman. Kemudian gambar 4 compact flash card full, ini italic. Oke, lalu gambar keempat ini. Oke, kemudian sama ya, sumber dan seterusnya kalau ada silakan ditambahkan. Ini yang bagian E, smart media card. Oke, smart media card. Kemudian ini gambar 5. Baik, kemudian ini mumpung saya ingat, hati-hati supaya tidak salah persepsi, karena ini saya copy paste ya, jadi nggak kelihatan proses saya ngetik. Jadi dari sini sampai sini, ini yang saya blok, ini satu kesatuan, tidak ada enter sama sekali. Jadi ini bukan berarti, jadi jangan dibayangkan seperti mesin ketik manual. Kalau mesin ketik manual, ya mesin ketik manual, saya nggak tahu kalian pernah mengalami nggak, atau mungkin semoga bisa membayangkan ya. Kalau mesin ketik manual yang cetak itu sampai pinggir sini memang harus di enter manual sehingga dia kemudian turun ke sini. Sampai ke sini sama enter manual baru dia akan turun ke sini. Itu kalau mesin ketik manual, bukan yang komputer. Kalau komputer itu tidak ada enter sama sekali. Jadi dia kan di sini akan otomatis pindah sendiri. Ya, akan otomatis pindah ke bawah sendiri.
gitu ya, baru di sini itu di enter. Nah di sini baru di enter. Sama juga yang ini sampai sini itu tidak ada enter sama sekali. Ini tidak di enter, ini tidak saya enter tadi. Ini juga tidak, semuanya tidak. Enter baru ada di sini. Ya, jadi sekali lagi mungkin kalau yang sudah paham pasti ini hal yang sepele ya, dan mungkin konyol saya mengatakan seperti ini. Tapi faktanya masih ada yang memang belum tahu. Gitu ya. Maka bagi yang belum tahu, untuk pindah baris ini itu otomatis dia. Jadi tidak di enter manual gitu ya. Oke, semoga tidak sampai keliru. Oke, kita lanjut lagi tadi sampai bagian kelima, gambar smart media. Smart media card nih saya tengahkan lagi, kemudian gambarnya yang ini. Loh, buka. Oke, ini saya perkecil. Saya perkecil lagi aja supaya cukup. Oh, masih belum cukup. Nah, ya gini. Ya ini hanya untuk ini ya. Kalau memang terasa terlalu kecil, ya silakan diperbesar. Oke, sama juga nih kalau ada keterangan termasuk sumber gambar silakan cantumkan di sini. Oke, ya. Baik, kemudian lanjut ke 213. 213 faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, di sini. Oke, kemudian saya enter. Ini saya enter, nanti kalau misalnya ada lanjutannya. 213 A, kecepatan internal. Oke, kembali menggunakan ABC. Oke, ini otomatis ya barusan, walaupun saya ketik manual tapi begitu saya spasi dia menjadi numbering, maka aman. Saya pinggirkan, kemudian di sini ada subjudulnya lagi. Internal ke sini sambung nggak ya? Udah biarin. Nggak, ini ya kita nggak mikirin soal ininya, nggak apa-apa. Oke, kecepatan internal, lalu di sini ada kecepatan eksternal. Kemudian habis itu yang C, kapasitas memory cache atau cache memory. Oke, lalu di sini ada deskripsinya, ada paragrafnya. Yang bagian A paragraf ya, maka ini saya tarik ke dalam. Oke, kemudian ini saya ketik ya. Oke, seperti itu. Ini nah, oke, terus yang B juga sama, ini paragraf, maka ini saya tarik ke dalam. Itu yang ini di enter nih. Oke ya, nanti sekali lagi silakan mengenai aturan penulisan dan sebagainya silakan ditinjau lagi ya. Jadi jangan jadikan ini sebagai sumber referensi atau sumber sumber aturan pengetikan, jangan. Khusus mengenai cara-cara formatnya saja di sini. Oke, dan yang C oke, itu ya. Jadi berupa paragraf seperti itu. Di sini masih menggunakan numbering ya, itu juga masih numbering. Oke, kemudian habis itu 214 ada pengertian kelas. Ini saya beri jarak saja. Oke, di sini ada pengertian kelas. Enter lagi, saya enter lagi supaya nanti jaga-jaga kalau ada sambungannya. Salah. Ini oke. Ini ke sini. Langsung saja bisa copy, bisa paste. Oh, lupa, belum di first line. Oke. Ini kelebihan spasi. Oke ya, seperti itu. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Bagi 5 jenis, lalu di sini ada ABC itu harusnya ke bawah itu sih. Oke, ini. Nah, ini harusnya ke bawah nih. Bapak ini saya copy dulu. Kemudian saya enter, saya pinggirkan ke kiri, kemudian saya paste dulu.
Oke, ini ya, ini harusnya di bawah. C, ini D, ini E, dan ini F. Oke, lalu ini bisa saya blok, atau ini saya hapus dulu ABC nya. Saya blok, terus di sini tinggal saya kasih ABC. Kalau ABC pasti ada. Nah, ini ABC. Dan saya pinggirkan lagi. Nah, seperti itu. Untuk membuat numbering-nya ya, Oke, ini udah nggak ada. Oke, 214 terakhir di sini untuk 2.1. Oh, ada lagi sambungan sedikit di sini. Di bawah sendiri, maka ini masuk lagi paragraf dan saya ketik di sini. Oke, itu saya beri jarak. Nah, saya undo ya. Ini diberi jarak nggak ya? Nanti ya, silakan konsultasi ke guru pendamping saja ya, mau gini atau mau gini. Baik, sekarang yang kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini berupa bagan nanti ya, berupa bagan. Ini sudah kita bahas juga konsepnya di video sebelumnya, gambar dan membuat bagan. Kita coba buat bagan kerangka berpikir di sini. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis langsung saya tulis saja yang sedikit. Saya taruh di bawah sini ya. Bentar. Oke, ini saya paste. Nah, nih. Sekarang yang kerangka berpikirnya sepertinya nggak cukup segini. Cukup nggak ya? Ini kita lihat ya. Kalau nggak cukup nanti kita langsung. Ini mungkin langsung saya enter saja, langsung saya Ctrl Enter supaya ganti halaman. Nanti kalau memang cukup saya naikkan lagi. Oke, di sini kerangka berpikirnya di sini. Oke, sekarang kita akan buat kerangka berpikir. Saya sambil nyontek. Baik, saya pakai kotak-kotak saja, maka bagan ya, insert, ini insert, kemudian shape. Saya pakai tanda kotak saja di sini. Di sini ada sekali dua aja. Nanti kan ini kan ingat di video sebelumnya, kalau yang sudah menonton mengenai konsepnya, waktu kita buat pertama pakai shape itu dia masih in front atau dia belum yang inline with text ya. Jadi mau dibuat dimanapun untuk sementara nggak apa-apa. Ya, untuk sementara saja saya taruh di sini. Oke, ini kemudian di sini saya buat fill-nya saya buat putih saja, outline-nya saya buat hitam. Oke. Kemudian isi teks ya, klik kanan add text, font-nya Times New Roman 12. Oke. Saya buat satu aja supaya nggak terlalu lebar-lebar jaraknya. Lalu di sini apa ini? Komponen ya, warna font ya. Kalau nggak muncul gitu maka silakan dipastikan fontnya diklik yang hitam ini. Ini apa ini? Komponen misalnya gini ya, ini contoh ya, sekali lagi ini contoh saja. Lalu nanti di sini dibagi dua, ini saya copy saja, kemudian saya paste. Satu ada di sini, ini adalah SD card kelas 4. Oke, kalau nggak cukup ini bisa ditarik ke samping. Oke, seperti itu. Ini saya copy, saya paste, saya taruh yang di sebelah sini. SD card kelas 10. Oke. Lalu berikutnya di sini bawah sini ini ada proses transfer data. Oke, saya copy juga sama, biasanya juga proses transfer data. Terus setelah itu ketemu dari proses transfer ketemu kecepatannya berapa, maka di sini kecepatan transfer data. Oke, saya copy, saya paste juga di sebelah sini. Terus habis itu ketemu kecepatan perbandingan. Saya copy lagi misalnya di sebelah sini. Perbandingan kecepatan. Oke, atau ini ya, selain bisa tarik ke samping atau kalau
lebih prefer ke bawah, bisa tarik yang bawah seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal ini ya, ditarik garis. Mungkin kalau mau dirapikan ya silakan dilurus-luruskan gitu ya. Oke, ini juga sama. Baik, sekarang langsung aja saya tarik garis, insert lagi, insert, kemudian ini panah, ini saya tarik ke sini, warnanya hitam. Oke, terus saya bikin garis lagi, masih garis panah, ini saya tarik dari sini ke sini. Aduh, nah ini misalnya warna hitam juga. Oke, itu lalu di sini panah ke bawah gitu ya. Insert lagi, shape ini panah, saya tarik ke sini, warna hitam, lalu panah lagi ke sini. Ini barusan saya tekan shift ya, jadi supaya dia bisa lurus, nggak mencong-mencong. Oh, ini kurang panjang. Oh, ini sudah nggak bisa di shift. Sebentar, saya hapus lagi, insert. Oke, ini hitam. Oke, buat lagi panah untuk yang bawah ini. Oke, ini hitam, kemudian buat lagi panah sini. Ini shift saya tahan supaya lurus. Lalu yang ini ke atas. Oke, lalu untuk yang ini sama, buat lagi insert, shape, panah. Ini dari sini dia ke sini. Oh, ini nggak bisa tekan shift ini. Kalau shift dia begini sama begini. Nah, gitu ya. Maka ini shift saya lepas supaya bisa lebih fleksibel. Oke, begini. Nggak ada. Saya naikkan dikit. Terus satu lagi. Gini. Nah, itu ya. Ini contohnya, misalnya seperti ini. Membuat shape-nya, kemudian panah-panahnya. Kemudian kalau sudah di grup, ya kita kan ke grup, maka kalian ya bisa pakai ini, cari ada panah seperti ini, panah yang tulisan select, kemudian select object, kemudian di sini saya blok semua. Nah, dipastikan kena semua. Cuman di video kemarin yang waktu kita bahas ini panahnya nggak kena ya, maka di sini saya pastikan, saya tekan shift saya tekan ya, shift ditahan, kemudian klik. Udah kena. Ini udah kena. Yang ini, nah ini belum kena aslinya. Nah, gitu ya, kelihatan. Nah, ini sudah. Oke, sekarang klik kanan, pilih grup, kemudian grup. Nah, kemudian cara memastikan nggak ada yang tertinggal, ini silakan coba digeser. Nah, ikut bergeser semua ya, berarti sudah kena semua. Oke, tinggal dipilih yang shape format, kemudian position, pilih inline ya, atau pilih yang wrap, pilih inline sama saja. Oke, kemudian ini saya Ctrl X, saya cut, saya taruh ke sini. Nah, ini maka di sini saya enter dulu. Di atasnya kita beri judul gambar 3, rangka berpikir. Dan sudah 0. Kok saya merasa agak lebar. Gambar 3 saya bold, kerangka berpikir saya italic. Oke ya, seperti itu. Dah, ini contoh untuk pembuatan bab 2. Oke ya, mulai dari judul, mulai dari pengaturan awal ya, margin dan sebagainya. Kemudian judulnya, subjudulnya atau subbabnya menggunakan numbering saya di sini. Ada subnya lagi. Pengetikannya justify semua, di sini menerapkan indentasi. Itu ya, ini indentasi. Kemudian lanjutan subnya dan seterusnya ini gambar, kita insert gambar di sini.
juga ada beberapa gambar. Oke, terus kemudian setelah itu ini yang bagan ya, masih sama karena bagan termasuk gambar, maka diberi nomor gambar sama judul gambar. Kalau butuh keterangan kan tadi misalnya di gambar yang di atas butuh keterangan, silahkan diberi keterangan, misalnya juga termasuk sumbernya, sumber gambar. Kalau tidak ya tidak usah, misalnya kalau ini kan tidak perlu diberi keterangan, atau kalau memang butuh ya silakan tambahin saja kalau memang butuh keterangan. Oke ya, jadi prinsip untuk yang bagan ini dibuat dulu satu persatu, terus kemudian di grup sehingga bisa langsung gabung seperti ini gitu. Dan setelah di grup di inline gitu ya, inline. Cuman hati-hati kalau sudah di inline dia nggak bisa di ungroup, nggak bisa di ungroup. Kalau kepengen di ungroup, kepengen dipecah lagi grupnya, maka ini harus diubah ke posisi yang lain, jangan yang inline, yang in front misalnya bisa in front, kemudian klik kanan, grup, pilih yang ungroup. Nah gitu, jadi bisa pecah lagi sudah. Oke, ini saya undo. Nah. Oke ya, seperti itu. Ini contoh untuk bab 2, sama di sini belum ada page number, nanti setelah contoh beberapa bab baru nanti ada khusus mengenai page number. Oke ya, jadi supaya fokusnya tidak terpecah kemana-mana dulu. Oke ya, ini juga silakan disimpan. Ini saya simpan aja ya, saya pilih di mana nih, nah di sini aja dah, bab 2. Jadi kayak yang bab 1 kemarin saya lupa saya simpan di mana, coba saya cari. Oke, baik, ini contoh penerapan untuk yang bab 2 KTI. Sekali lagi, video ini fokusnya hanya pada teknik pengetikan, cara-cara pengaturan format, gitu ya, mengenai aturan kebahasaan, aturan penulisan sumber rujukan dan sebagainya. Pokok aturan-aturan seperti itu silakan dikaji lebih jauh atau silakan dikonsultasikan ke guru bahasa masing-masing ya, termasuk kesesuaian dengan EYD, kalimat efektif. Tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi, nggak bisa. Ini hanya tutorial cara pengaturan format dan sebagainya. Oke ya, baik, sekian video untuk yang bab 2 ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.